Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Ekonomi Pembangunan kelas D. Kali ini kami akan membahas isu terkini terkait kasus penculikan dan penjualan anak bernama Bilqis yang sempat menggemparkan Indonesia beberapa waktu lalu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wira Kalyana Nabila dengan NPM 037. Perkenalkan, nama saya Intan Halifatul dengan NPM 143. Nama saya Alfairo Maulana Malik Muhammad dengan NPM 318. Kasus ini bukan hanya tentang kejahatan penculikan biasa, tapi juga membuka mata kita terhadap bahayanya perdagangan anak dan lemahnya pengawasan terhadap anak di ruang publik. Ini terjadi pada tanggal 2 November 2025 di Makassar, Sulawesi Selatan. Bilqis, seorang balita berusia 4 tahun, hilang ketika sedang bermain di taman bermain Pak Kui Sayang. Awalnya orang tuanya hanya kehilangan pandangan selama beberapa menit. Namun saat dicari, Bilqis sudah tidak ada di tempat. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan bahwa pelaku utama bernama Sri Yuliana alias Ana. Ia membawa Bilqis keluar dari taman dan mengunggah foto anak itu ke grup Facebook adopsi anak. Di sana pelaku menawarkan Bilqis untuk adopsi dengan harga 3 juta rupiah. Namun anak malang itu kemudian berpindah tangan beberapa kali hingga akhirnya dijual ke wilayah Jambi dengan harga mencapai 80 juta rupiah. Kasus ini cepat menyebar di media sosial. Banyak warganet yang ikut membantu menyebarkan informasi hilangnya Bilqis. Polisi pun bergerak cepat bekerja sama dengan Polda Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Polda Jambi. Setelah 6 hari pencarian, tepatnya di tanggal 8 November 2025, Bilqis berhasil ditemukan dalam keadaan selamat di pedalaman Jambi. Polisi kemudian menangkap 4 pelaku yang terlibat dalam jaringan perdagangan anak tersebut. Pelaku dijerat dengan pasal perdagangan anak dan hukuman 15 tahun penjara. Motif utama pelaku adalah uang. Mereka memanfaatkan kelengahan orang tua dan lemahnya sistem pengawasan anak untuk mendapatkan keuntungan. Kasus ini menimbulkan trauma mendalam, bukan hanya bagi keluarga Bilqis, tapi juga bagi masyarakat luas yang memiliki anak kecil. Banyak orang tua yang mulai merasa was-was untuk membawa anak mereka ke tempat bermain atau tempat umum. Selain itu, kasus ini juga menyoroti bahaya media sosial yang bisa digunakan sebagai alat untuk kejahatan, termasuk perdagangan manusia. Agar kasus serupa tidak terulang, ada beberapa langkah mitigasi yang bisa dilakukan, baik oleh masyarakat, orang tua, maupun pemerintah. Yang pertama, orang tua harus meningkatkan pengawasan. Anak tidak boleh ditinggal sendirian di tempat umum, terutama di area ramai seperti pasar atau taman. Kedua, masyarakat harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Jika melihat ada hal yang mencurigakan, segera laporkan ke petugas keamanan atau polisi. Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan keamanan fasilitas umum dengan pemasangan CCTV dan patroli rutin. Keempat, aparat hukum harus bertindak cepat terhadap laporan anak hilang tanpa menunggu 24 jam. Kelima, proses adopsi harus diawasi ketat dan hanya melalui lembaga resmi. Akun-akun ilegal di sosial media harus ditindak. Yang keenam, kita perlu meningkatkan edukasi dan literasi digital agar masyarakat sadar bahwa membagikan foto anak atau mencari adopsi lewat internet itu berbahaya. Ketujuh, kita perlu memberikan sanksi tegas bagi pelaku perdagangan anak sebagai bentuk perlindungan dan efek jerah. Dari kasus Bilqis ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, anak adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya orang tua, tapi juga lingkungan sekitar dan pemerintah. Yang kedua, kita tidak boleh abai terhadap keamanan di sekitar kita. Banyak kejahatan terjadi karena masyarakat memilih diam. Yang ketiga, penggunaan media sosial harus disertai kesadaran dan etika. Apa yang terlihat seolah baik seperti tawaran adopsi bisa saja menjadi bagian dari tindakan kejahatan. Kasus Bilqis juga mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial, sebagaimana tercermin dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama, karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Kasus penculikan dan penjualan anak yang bernama Bilqis bukan hanya tragedi keluarga, tapi peringatan keras bagi kita semua.
bahwa di era digital seperti sekarang, kejahatan bisa muncul dari mana saja. Bahkan dari hal yang terlihat sepele seperti grup media sosial. Kewaspadaan dan kepedulian kerjasama antara masyarakat dan aparat hukum menjadi kunci agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran besar bagi kita untuk lebih waspada, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab dalam melindungi anak-anak Indonesia. Mungkin cukup sekian pembahasan terkait isu terkini dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.